Museum Sulawesi Tengah merupakan tempat di mana benda-benda dan bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan purbakala disimpan, dilindungi, dan dipelihara. Museum ini dikenal dengan museum bertipe umum karena mengoleksi lebih dari 7.500 koleksi. Mulai dari koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, koleksi seni rupa, dan teknologika. Terdapat berbagai macam peninggalan sejarah yang dapat dilihat langsung di museum. Beberapa koleksi memiliki kaitan erat dengan materi pembelajaran sejarah di sekolah. Seperti zaman praaksara, pada zaman awal kehidupan manusia, terdapat koleksi replika manusia purba seperti Homo erectus yang ditemukan di situs Sangiran, Jawa Tengah, yang diperkirakan berumur 600.000 sampai dengan 700.000 tahun yang lalu. Dan Homo sapiens ditemukan di situs Wajak, wilayah Jawa Timur yang diperkirakan berumur 25.000 tahun yang lalu sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum atau dikenal dengan zaman batu tua adalah masa peradaban yang terjadi pada zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar yang belum diasah dan masih sederhana. Pada zaman Paleolitikum, kita dapat melihat koleksi yang ditinggalkan pada masa itu, berupa kapak genggam, batu inti, dan fleks atau serpihan. Zaman Neolitikum terdapat koleksi kapak perimbas, kapak lonjong, dan kapak persegi. Kapak lonjong ditemukan di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dan kapak persegi ditemukan di Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, dan diduga dari zaman Neolitik. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Di museum kita dapat melihat replika koleksi seperti Kalamba dan penutupnya. Kita juga dapat melihat tempayan gerabah yang tertua di Indonesia, ditemukan pada tahun 1998 di situs Watunongko, Lembah Napu oleh Puslit Arkenas, diklaim sebagai tempayan kubur terbesar yang ditemukan di Indonesia. Ada juga replika patung Pelindo. Patung Pelindo adalah sebuah patung batu megalitik setinggi 4,5 meter yang terletak di Lembah Badah, Lore Selatan. Palindo adalah patung terbesar di daerah ini. Patung ini disebut sebagai representasi dari penduduk mitologis pertama dari desa Sepe yang bernama Tosaloge. Kita juga dapat melihat patung Tadulako, Lumpung Batu, dan patung Lengke Bulava. Nah, kata Tadulako itu sendiri adalah julukan atau sifat patriotik, kepahlawanan, gigih, dan pantang menyerah. Zaman logam atau masa perundagian. Di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak lentur, batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan, batu tidak bisa digurinda hingga sisinya tajam. Terdapat juga gelang yang digunakan sebagai perhiasan dan bekal kubur pada kurun waktu 1500 tahun sebelum Masehi sampai dengan awal abad Masehi. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia.
Indonesia pada zaman Hindu-Buddha, silang budaya lokal dan global. Tahap awal, terdapat koleksi keramik Gucci. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Nah, kita dapat melihat koleksi yang berkaitan dengan materi ajar kelas 10 seperti Al-Quran tulis tangan. Terdapat juga koleksi keris yang berasal dari Bone. Dan yang terakhir ialah pada zaman perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat. Terdapat peninggalan seperti baju sirah, topi, samurai, peninggalan pada masa pendudukan Jepang yang pernah digunakan oleh Tomampe atau Raja Kulawi. Dan ada juga meriam. Terdapat juga pistol VOC, tinggalan kolonial yang berfungsi sebagai senjata.